Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Quran. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Daerah Asia Kabupaten Kudus, yang saya hormati ibu-ibu peserta pengajian Jumat pertama. Yang pertama-tama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, juga kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, yang mana seharusnya kita enak tidur siang mungkin hewanya mendukung. Kalau tidak tidur senja nonton TV sambil ngemil lah enak sekali, tapi karena gimana? Oh enggak ya. Karena niat ikhlas panjenengan semua rela hujan-hujannya untuk menuju majelis ilmu. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu mengikuti ajaran-ajarannya sampai hari akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya setiap hari kita selalu berdoa dan berdoa. Nah, apakah setiap doa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Allah, selalu semuanya dikabulkan oleh Allah? Pripun ibu-ibu, apakah doa panjenengan semua selalu dikabulkan oleh Allah? Ada yang belum. Nah, marilah coba kita tengok apa sih penyebabnya doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah. Doa adalah satu bentuk amalan yang penting. Saat berdoa tentunya setiap muslim menginginkan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jadi Allah akan mengabulkan
doa-doa kita. Nah, tadi saya sampaikan kenapa doa kita kadang belum dikabulkan oleh Allah. Nah, fakta-fakta penyebabnya diantaranya yaitu yang pertama, tergesa-gesa ketika berdoa. Di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma'an yu'jal yaqulu qad da'amtu rabbi falam yastajib li, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Kemudian orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Rabbku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Biasanya kita kalau berdoa inginnya terus diijabah oleh Allah, terutama kalau lagi sakit. Biasanya pengen dan sembuh, berdoanya seperti itu. Nah, di sini disebutkan tergesa-gesa adalah tidak sabar dalam berdoa. Ketika sudah terus-menerus berdoa ternyata belum dikabulkan oleh Allah, lalu dia menjawab, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah, dan akhirnya seseorang tersebut bosan dan tidak berdoa lagi. Nah, di situ disebutkan tergesa-gesa ketika berdoa. Kemudian yang kedua yaitu berbuat dosa dan memutuskan tali persaudaraan. Dalam hadis riwayat Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah malal istijal, qala yaqulu qad da'awtu wa qad jama'tu falam ara yastajib li wa yastamsir inda dalika wa yada'ud da'i, yang artinya Rasulullah bersabda, doa seorang hamba pasti dikabulkan selama tidak diiringi perbuatan dosa, memutuskan tali persaudaraan, dan selama ia tidak tergesa-gesa. Jadi insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita selama kita berbuat dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim. Di sini al-qati'ati rahim. Kemudian ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa itu? Rasulullah menjawab, yaitu dengan mengucapkan, sungguh aku telah berdoa, ternyata belum juga terkabul. Kemudian ia kecewa dan meninggalkan doa. Jadi di antaranya tergesa-gesa dalam doa juga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Sekarang ada alat kecil yang sudah bisa menjangkau kemana-mana. Tetapi kalau misalnya jenengan kangen misalnya saja yang sudah punya cucu atau anak yang dijauh, walaupun sudah lewat video call, apakah ibu-ibu sudah puas ataukah lebih senang kalau anak atau cucunya datang ke rumah? Gimana ibu-ibu? Tetap senang kalau bisa datang ke rumah, Nah, itu lagi. Jadi di sini selama tidak memutuskan tali silaturahim. Nah, kalaupun misalnya belum bisa datang ke rumah juga untuk lewat HP juga itu sudah menyambung tali silaturahim. Tapi lebih senang kalau si anak atau saudara tersebut bisa datang mengunjungi kita. Kemudian dalam hadis lagi disebutkan, man ahabba ayyusala
yus'adalahu fi rizki wa ayyusa'alahu fi asari fal yasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Selanjutnya, untuk penyebab yang ketiga yaitu berdoa bukan kepada Allah. Allah adalah Maha Kuasa dan hanya kepada Allah lah hendaknya kita memohon. Tidak ada yang mampu menandingi atau menyaingi kemampuan Allah. Doa tidak akan terkabul jika seseorang berdoa bukan kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, yang artinya ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Jadi di sini mungkin banyak saudara-saudara kita ketika ada masalah atau sempit, mereka larinya selain kepada Allah. Jualan baru sepi, larinya kepada selain Allah. Tapi kalau mungkin jenengan jualan lagi sepi, lari ke Google, boleh nggak Bu? Boleh. Kalau misalnya kita jualan kesaingan, misalnya catering, kita kesaingan dengan yang lain. Kemudian kita cari-cari info di Google, tentu boleh gimana membuat kue yang lebih enak, gimana membuat masakan yang lebih enak, itu boleh deh. Selanjutnya yaitu hanya berdoa di waktu sempit. Doa tidak terkabul jika seseorang hanya berdoa kepada Allah hanya di waktu yang sempit. Hendaknya berdoa kepada Allah dilakukan setiap saat dan jangan sampai dibatasi oleh waktu. Kita berdoa hanya saat ketika butuh, ketika badan kita sehat, harta tercukupi, anak makan, semuanya sehat, kita lupa berdoa kepada Allah. Nah, kita ingat berdoa kepada Allah baru ketika kita terdesak. Ketika kita terdesak baru kita ingat kepada Allah. Padahal harusnya kita berdoa di setiap saat, di setiap waktu. Kemudian yang kelima yaitu jarang berbuat kebaikan kepada sesama. Di dalam hidup ini kita tidak perlu menjadi pengen disegani orang, apalagi sampai kepengen ditakuti. Jadi hendaknya kita berguna atau bermanfaat bagi siapapun dan kita wujudkan jiwa kepemimpinan kita agar orang-orang di sekitar kita itu terinspirasi dengan kita. Di sini untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain adalah semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah kita akan menuai dari dua kebaikan kita itu. Di sini dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Al-Isra ayat 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi seandainya kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah kembali kepada diri kita sendiri.
Sebaliknya kalau kita suka berbuat hal-hal yang tidak baik atau berbuat jahat, nah itu pun akan kembali kepada kita sendiri. Di antara berbuat kebaikan kepada sesama, di antaranya apa Bu? Misalnya ini untuk kepada sesama, tidak hanya kepada sesama manusia, contohnya kepada hewan. Contoh berbuat baik kepada hewan adalah ketika kita menyembelih, kita tajamkan pisaunya. Kemudian jika kita memelihara ternak, misalnya kucing atau ayam, itu kita pelihara, jangan kita biarkan. Mungkin kalau ibu-ibu yang di kota tidak suka memelihara ternak, kalau di desa itu katanya gini Bu, terutama saya eman-eman nek ono siso-siso, nah itu tuh. Terus nanti kalau lebaran tidak usah beli, kalau pengennya beli tinggal nyekel. Tapi diingat, mungkin kalau ibu-ibu yang sibuk, berangkatnya masih gelap. Di situ memelihara ayam, wes dibiarkan. Pulang sudah gelap lagi, tidak sampai sempat memberi makan ayam. Mungkin kalau katakan kasih makan juga mereka kenyang, tapi tetangga kita yang resah. Iya, tetangga kita yang resah. Mungkin dari kecil ditinggal dari kuto. Nah di situ si kuto itu tiap hari makan di rumah tetangga. Tentunya tetangga itu juga sebelah, tapi sama tetangga mungkin tidak enak. Sampai tidak pulang pun tidak dicari. Akhirnya tidur di rumah tetangga tersebut. Nah ketika sudah besar, lebaran datang, cari ayamnya. Bu, saya mau ambil ayam, loh ayamnya di mana? Di kandangnya ibu. Lah itu ayamnya sudah jago, dicekel, katanya itu ayamnya. Yang tetangga ini tidak merasa karena juga punya ayam, dikira ayamnya sendiri. Nah untungnya belum disembelih atau dijual. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Monggo kita saksikan video biar tidak ngantuk, soalnya hawanya dingin, ngantuk begitu.
Iya, kisah tadi ya sangat renyah, tapi sekarang tidak ada ya Bu yang guru seperti itu langsung dilaporkan. Iya, nah jadi kisah tadi ya bisa kita ambil manfaat bahwa anak tersebut setiap hari sekolahnya telat dan dapat hukuman dari gurunya. Ternyata si anak tersebut setiap harinya sebelum sekolah harus merawat ibunya dan mengantarkannya mungkin ditertibkan ke tetangganya. Nah, suatu saat gurunya menjumpainya hal itu, maka gurunya pun menyesal dan meminta maaf kepada anak tersebut. Nah, anak sekecil itu sudah bisa merawat ibunya dengan baik. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita yang masih mempunyai orang tua, kita masih diberi kesempatan untuk merawat orang tua kita. Kadang-kadang seorang anak tidak menyadari. Saya pernah mendengar seorang anak itu mengeluh, Bu, sudah dipepesi, dicopot, mau pipis belum sampai ke kamar mandi kececer, dipepesi dilepas, sembarangan. Nah, itulah kita harus sadar, kita ingat ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi pun kita seperti itu, gitu Bu. Ibu yang apalagi yang bekerja malam-malam dibangunkan oleh tangisan anaknya, itu pun seorang ibu tidak mengeluh sedikit pun. Baru tidur lagi ganti pipis. Nah, apakah ibu-ibu pernah mengeluh ketika punya anak kecil seperti itu? Tentu tidak. Nah, ketika kita merawat orang tua kita pun harus ingat, ya, saya juga seperti itu waktu bayi. Jadi kita tidak merasa terbebani, dan itu adalah ladang surga bagi kita. Monggo bagi ibu-ibu, adik-adik yang masih mempunyai orang tua, yuk marilah, itu adalah ladang surga bagi kita. Ada unek-unek seorang ibu bisa merawat 10 atau lebih anak, tetapi anak 10 belum tentu bisa merawat seorang ibu. Leres Bu? Saya sendiri itu anaknya 12 Bu. Itu pun diajak anak-anaknya semua itu tidak mau, pengennya di rumah yang lama. Itu jadi betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Selanjutnya sabda Rasulullah, wa maka nabi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Dan barang siapa yang bersedia membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan senantiasa membantu keperluannya. Jadi insya Allah jika kita mau membantu saudara-saudara kita, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Selanjutnya yaitu belum bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bersungguh-sungguh untuk taat dan beribadah kepada Allah. Namun jika seseorang malas beribadah dan tidak mau menyembah Allah, maka doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kadang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ketika kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan semua berkecukupan, anak-anak sehat, semuanya lancar, kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Jadi marilah kita sama-sama muhasabah diri, kenapa doaku belum dikabulkan oleh Allah. Dalam surat
Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi marilah kita selalu meningkatkan terus, kita terus iman kita. Karena apa? Iman seseorang kadang naik turun. Jadi ketika iman kita turun, mari kita cas dan cas lagi supaya sampai tidak melupakan Allah. Kemudian yang ketujuh yaitu mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Melakukan perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Selain berbuat syirik, doa seorang hamba tidak terkabul jika melakukan perbuatan yang membuat Allah marah. Perbuatan tersebut seperti menganiaya, menipu, durhaka pada orang tua, mengingkari janji, korupsi, dan lain-lain yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu diantaranya doa-doa penyebab tidak dikabulkannya doa kita. Marilah kita selalu muhasabah diri. Kenapa doa kita belum dikabulkan? Apakah kita melakukan hal-hal yang di antara tadi telah saya sampaikan? Warna sejenak kita saksikan video ini. Iya, ketika kita memasuki usia lansia, kita akan mengalami 3S. Apa itu 3S? Sepuh. Dengan bertambah tua karena faktor usia, tentunya tenaga kita juga akan berkurang. Kemudian yang kedua, kita akan merasakan sepi. Saatnya anak-anak keluar dari rumah karena bekerja atau menikah mengikuti suaminya. Dan yang ketiga adalah sempat, yaitu merasa diri terbuang dan tidak berguna lagi. Tetapi kita jangan sampai merasakan kita sebagai sempat. Kita harus tetap semangat untuk menjadi orang yang selalu bermanfaat pada orang lain. Nah, agar hidup bahagia harus dilawan dengan 3S juga. Apa yang pertama? Sehat. Kita harus sehat. Dan mungkin nanti insya Allah ada pemeriksaan, maka kita memeriksakan diri. Baik sehat jasmani dan rohani. Rohani dengan memperbanyak zikir kepada Allah, menghiasi lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan yang kedua adalah semangat. Kita tidak boleh lemah, walaupun kita sudah lansia, kita harus masih tetap semangat, tidak kalah dengan yang muda. Selanjutnya yaitu sukacita. Kita harus selalu happy karena hidup itu adalah karunia dari Allah. Marilah kita nikmati hidup ini. Dan sebagai moto lansia adalah bahagia. Yang pertama B, yaitu berat badan berlebihan dihindari. Monggo yang merasa berat badannya lebih. Kemudian A, adalah makan dengan gizi seimbang. H, hindari faktor-faktor risiko penyakit. Kemudian A, agar terus berguna lakukan kegiatan hobi yang bermanfaat. D, gerakan badan teratur dan wajib terus dilakukan. Kemudian I, iman dan takwa selalu ditingkatkan. Dan A, awasi
mengevaluasi tubuh dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi moto lansia adalah bahagia. Jadi marilah kita selalu tetap semangat. Yang muda semangat itu wajar, yang tua harus tetap semangat. Itu nggih. Kalau yang muda-muda tidak semangat nanti akan rugi. Apalagi ini sudah hampir berganti tahun, jangan sampai hari ini lebih kita merugi karena dari saat ini kita lebih baik dari tahun kemarin. Jangan sampai kita seperti ini. Hari ini kita harus lebih baik dan lebih baik lagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.